Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam pembacaan kitab At-Tasriful Izzi. Ini adalah majelis yang ke-37. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang ismul makan waz zaman. Ya. Yang kesimpulannya dibagi dulu, fi'il itu ada yang sulasi, ada yang mazid sulasi. Kalau yang sulasi, kaidahnya kemarin ada dua dasar. Ya, lihat wazan fi'ilnya. Wazan fi'il mudhari'nya. Wazan kan ada 3, itu dikelompokkan jadi 2. Ya, kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu, ainnya kasrah, maka maf'alun. Ya, seperti yadribu madribun. Ya, yaf'ilu maka wazan makan dan zamannya maf'ilun, ngikut. Ya. Yadribu madribun, yahmilu mahmilun, ya. Yahbisu mahbisun. Kemudian kelompok kedua yang wazannya yaf'alu dan yaf'ulu, fathah dan dhammah, seperti yazhabu dan yansuru. Maka isim alat makan dan zamannya sama, maf'alun, ainnya fathah. Ya. Enggak ada isim makan dan zaman yang di dhammah ainnya karena berat. Ya. Ya. Kecuali kemarin ada yang syal. Ya. Yang syal enggak bisa jadi ukuran. Yang yaf'alu dan yaf'ulu makan dan zamannya sama, yaitu maf'alun. Contohnya yazhabu mazhabun, yansuru mansarun. Ya. Kemudian dua kaidah yang pengecualian dari dua kaidah dasar ini. Yang pertama, kalau fa fi'ilnya huruf illah yang biasa disebut misal. Ya, maka isim makan dan zamannya maf'ilun. Seperti wakalah yakilu. Ya. Kemudian apa lagi? Yasara yaisiru. Ya. Nanti maf'ilun. Wakalah yakilu maukil. Ya. Yasara yaisiru maisir. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dua kaidah yang pengecualian dari kaidah dasar. Yang kedua adalah kalau ain fi'ilnya, lam fi'ilnya huruf illah, semuanya wazan makan dan zamannya maf'al. Seperti laha yalhu malha, ya. Malha. Kemudian apa namanya? Radhiya yarallah maradhah. Ini. Barakallahu fikum. Kemudian adapun yang mazid sulasi, lebih dari 3 huruf fi'il madhinya, baik yang asli seperti dahraja maupun mazid seperti akhraja, itu kaidahnya sama. Satu saja, yaitu isim makan dan zaman sama dengan isim maf'ul. Ya. Itu kesimpulan yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Adapun cabang-cabangnya silahkan diraji lagi. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu ismul alah. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya, wa amma ismul alah wa huwa ma yu'aliju bihil fa'il al-maf'ul liwusulil asar ilaih. Ya. Adapun isim alat yang hakikatnya adalah alat yang dipakai oleh fa'il, ya, untuk yu'alij maf'ul, untuk melakukan sebuah pekerjaan pada maf'ul lihusulil asar ilaih, agar pengaruh pekerjaan itu ada pada maf'ul, ya. Pekerjaannya nulis, ya.
Maf'ulnya kertas misalnya atau pulpen. Ya. Nah, alat untuk nulis itulah isim alat. Ya. Ini umum ya. Terserah alatnya pulpen atau pensil atau batu tulis atau apa. Pokoknya alatnya. Itulah inti isim alat. Pokoknya apapun yang dipakai untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Walaupun bisa jadi dalam perjalanannya khusus. Ya. Untuk satu yang khusus. Dasarnya umum. Ya. Pokoknya alat. Ya. Tapi setelah itu jadi khusus. Alatnya banyak. Tapi kalau dibilang ini. Ya, pakai isim alat tertentu maksudnya ini. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya. Qala yaqulu berkata. Ya. Berkata kan butuh banyak alat. Ya. Butuh lidah. Ya. Butuh pita suara. Butuh bibir. Butuh yang lain-lain. Tapi kalau dibilang isim alat dari qala yaqulu miqwalun. Apa maksudnya? Maksudnya lisan, lidah. Padahal alat untuk berbicara banyak. Ya. Butuh pembantu yang lain. Itu yang maksud umum, tapi terkadang bisa jadi khusus. Ya. Fayaji'u ala misali mif'alin. Ya. Isim alat ini wazannya mif'al, sama dengan isim makan dan zaman, akan tapi dia itu ain fiilnya cuma satu model. Ini kaidah dasar, cuma fathah. Ya. Itu kaidah dasar ya. Ya. Kemudian mimnya dikasroh. Itu bedanya dengan isim makan dan zaman. Ya. Adapun isim yang lain yang awalnya ada mim zaidah, nggak ada yang kasroh. Ya. Makan dan zaman mimnya fathah. Ya. Kalau sulasi. Kemudian masdar mimi juga fathah kalau sulasi. Ya. Tapi kalau isim alat dia kasrah. Ini wazan pertama, mif'al. Ya. Ada mim kasrah tambahan, kemudian sebelum akhir itu fathah, itu ain. Wazan kedua sama, akan tapi ada ta di ujungnya, mif'alatun. Ya. Wazan ketiga yang terakhir adalah sama dengan yang pertama, akan tapi sebelum akhir kasih alif. Mif'alun. Ya. Ya. Contohnya mif'al mihlab. Ya. Halaba yahlubu. Atau halaba yahlibu. Bisa. Memerah susu. Ya, binatang. Misalnya. Nah, alat perah dibilang mihlab. Ya. Mihlab. Apa yang dimaksud alat perah ini? Itu wallahu alam, sehingga karena embernya itu, ember yang dipakai untuk mewadahi itu disebut mihlab. Ya. Dan mif'alatun contohnya miksahatun, ya. Sehingga karena ini sapu, dilihat lagi. Kasaha, ya. Miksahatun, alat untuk menyapu. Kemudian fataha yaftahu miftahun, ya. Miftahun, mif'alun. Contoh yang lain misfatun, sofa, ya. Bersih, pembersih, penyaring, misfatun, ya. Seperti mir'atun, ya. Ini. Wa qalu mirqatun. Ya, dalam bahasa Arab, tangga dibilang mirqatun. Ala hadza, ini berdasarkan sisi pandang bahwasanya tangga itu adalah alat untuk naik. Ya. Alat untuk naik. Wa man fataha, ya. Tapi dalam bahasa Arab juga tangga itu mimnya fathah. Ya. Jadinya marqatun. Dua-duanya boleh. Ya. Mirqatun, bagi yang menganggap itu dari sisi pandang ini adalah alat. Ya.
Ada juga yang bilang marqatun dari kata raqa yarqi, ya. Raqiya yarqa. Raqiya yarqa, ya. Naik, ya. Kalau raqa yarqi itu meruqyah, ya. Beda wazan, beda makna. Yang memfathah marqatun, ya. Maksudnya mereka melihat sisi bahwasanya ini adalah tempat naik, berarti isim makan. Ya. Kenapa kasih ta? Karena banyak terjadi di situ. Ya. Sudah lewat kan isim makan. Kalau menunjukkan banyak itu kasih ta biasanya. Marqatun. Ya. Marqatun. Juga mungkin bisa dibilang ini bermakna sebab. Misalnya al-adabul hasan marqatun ilal ula. Adab yang bagus itu adalah sebab seorang menjadi naik, ya, kepada derajat-derajat yang tinggi. Ya. Sudah saya katakan kemarin, terkadang wazan maf'alatun itu bermakna sebab, seperti maradatun, ya, mabkhalatun, majbanatun. Ya. Barakallahu fikum. Ini al-muhim, wazan inti yang dulu dibahas dalam kitab-kitab mutaqaddimun 3 ini. Mif'alun, mif'alun, dan mif'alatun. Adapun penentuan, ya, fi'il ini kalau ngambil isim alatnya ada atau tidak, ya, atau isim alatnya wazannya apa, itu kembali kepada sama, ya. Dari orang Arab dengarnya bagaimana? Ya, khusus fi'il ini gimana isim alatnya? Dari orang Arab, ya, kita nggak bisa ketemu mereka langsung karena sudah hilang mereka sekarang. Ya. Yang lisannya fasih, tapi ilmu mereka sudah tercatat dalam kamus-kamus itu. Kembalilah ke kamus, ya, yang mu'tabar. Nah, disitulah kita lihat. Misalnya fi'il ini fataha, isim alatnya miftah, bukan miftahatun, bukan miftahun misalnya. Itu maksudnya. Jadi untuk menentukan isim alatnya ini itu kembali ke sama. Ini cuma menjelaskan secara umum. 3 wazan untuk isim alat. Rinciannya tetap kembali ke sama. Barakallahu fikum. Kemudian ini wazan dasar. Seperti pada isim makan dan zaman ada juga yang syadz, beda dari kaidah. Makanya beliau di sini menyebutkan wa syadza mudhunun, ya. Mudhun. Ya. Apa itu? Alat untuk mendahan, meminyaki, ya. Mungkin tempatnya, tempat minyak. Kalau sekarang mungkin jenis vaselin, ya. Yaitu biasa untuk, kalau di Arab banyak untuk kulit, ya. Dikasih di kulit, ya. Biar terjaga kelembabannya, ya. Duhnun, ya. Biasanya dari lemak. Wa mus'ud, ya. Mus'ud sa'atah itu artinya memasukkan obat ke hidung, ya. Alatnya disebut mus'ud, ya. Ini salah satu pengobatan yang dianjurkan dalam hadis, ya, riwayat Tirmidzi, ya. Salah satu cara pengobatan sa'ud, ya. Memasukkan obat ke hidung, ya, yang biasa dikenal dengan gurah, ya. Alat gurah mus'ud, ya. Muduk dari kata daqqa, yadukku, ya. Ya, bahasa Jawa mungkin alu, ya. Itu alat untuk menumbuk, ya. Alat untuk menumbuk. Ya, ini juga wazannya syadz, ya. Enggak masuk dalam satupun wazan yang sudah lewat. Munkhul, ya. Munkhul, ya, munkhul. Dari kata nakhalah, itu menyaring, ya. Menyaring. Mereka syair zaman dulu ditumbuk, kemudian
untuk jadi tepung yang halus, ya disaring. Ya. Tapi zaman Nabi SAW belum dipakai ini munkhul di tempat mereka. Ya. Mungkin ada, tapi di lingkungan mereka belum ada, belum dipakai. Ya. Ya. Dibuat dari rambut, ya. Wallahu a'lam. Dari bulu-bulu nanti jadilah saringan. Mukhulatun, ya, mukhulah dari kata kahala, celak, ya. Mukhulah yaitu tempat celak itu, ya. Wadah dan milnya itu, alat untuk mencelak, ya. Seperti lidi itu, satu set, itu mukhulatun. Muhrudatun, muhrudah wallahu alam, ya. Haradah, ya. Ini juga wazannya beda dengan yang di atas. Kata beliau, mazmumatal mim wal ain. Ya. Kata-kata ini didengar dari orang Arab beda. Dia di dhammah mimnya dan ainnya. Ya. Ya, kecuali mudukkun tadi. Ada. Wajah midakkun. Ya, ada juga didengar seperti biasa. Midakkun, mif'alun. Wa midaqqatun mif'alatun alal qiyas, sesuai dengan aturan yang ada, qiyas yang banyak didengar. Ya. Dan sekarang Majma'ul Lughah Al-Arabiyah di Mesir itu di tahun-tahun yang telah lewat, dari hasil musyawarah mereka dicapai kesimpulan bahwasanya zaman sekarang bisa dimasukkan satu wazan lagi untuk wazan isim alat. Karena secara makna bisa dan banyak dipakai. Yaitu wazan fa'alatun. Seperti kata allamatun. Yang aslinya ini dalam bahasa Arab itu mubalaghah. Ya. Menunjukkan banyak melakukan. Tapi belakangan ini banyak dipakai untuk isim alat. Fa'alatun. Seperti mesin cuci. Dia kan banyak nyuci. Dibilang ghassalatun. Mesin pendingin, kulkas. Dibilang sallajatun. Ya. Mesin alat untuk melihat. Ya. Lebih jelas. Nadzaratun. Ya. Ini kata Majma'ul Lughah. Berarti diambil kesimpulan 3 wazan inti dan 1 wazan yang ditambah oleh Majma'ul Lughah yang banyak dipakai sekarang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammad.